Oke, kalau untuk eh, MGMA itu kepanjangannya sebenarnya MGMA itu singkatan. MGMA itu lebih ke kepanjangannya ke My Grab My Adventure gitu ya. Kalau untuk filosofinya jadi kalau bahasa ibu kota gitu ya, itu orderan gua gimana gua. Jadi My Grab orderan gua, My Adventure itu gimana gua, dalam artian nganter kemana itu bisa dibilang petualangannya kayak gitu. Nah kalau sejarah berdiri itu jadi udah berdiri dari bulan 3 di 2017 berdiri sampai sekarang. Ini identik dengan seorang putra ketua MGMA, identik juga dengan loyalis Grab. Orang beranggapan, berasumsi kalau memang putra ini adalah salah satu komandan atau salah satu ketua yang punya kedekatan, entah itu kedekatan batin, entah itu kedekatan apa dengan pihak manajemen Grab. Asumsi di luaran seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan selama positif ikutin aja, jangan diambil pusing. Sekalipun itu negatif tapi nggak ngomong depan saya mah, saya masuk kanan keluar kiri, nggak diambil pusing. Artinya cuek dengan itu semua. Iya, bisa dibilang cuek. Karena yang jalanin kan sendiri ya. Kalau yang lain kan cuman katanya, kayaknya gitu loh. Kalau istilahnya di anak tiri apa di lo ya sebagai loyalis ya, karena juga emang dari awal Grab ada di Bandung Februari, saya udah Maret ya udah deket juga gitu. Mau nggak mau karena kan bagian dari si rekrutmen atau pendaftaran gitu. Oke, sekarang ceritakan kenapa bisa Anda di salah satu dari sekian orang yang dipilih untuk bagian rekrutmen Mitra Grab. Apakah ada poin-poin atau nilai plus tertentu di mata manajemen terhadap seorang putra, ataukah memang ada sisi lain, kacamata lain? Kalau soal kenapa saya, itu mungkin jawabannya waktu yang membedakan. Jadi saya kenapa awal bisa terjun di Grab itu karena dulu saya salah satu karyawan di aplikator lain. Satu waktu ada manajemen Grab datang ke domisili lah, ke dekat rumah. Di sana ada teman pangkalan cerita, bang ini ada manajemen dari Grab sana. Oh ngapain? Katanya mau ngerekrut. Ya udah saya samperin dalam artian apakah bisa saya gabung gitu ya, maksudnya dalam artian teh ya mulai bantu mereka ngerekrut, ataupun saya juga emang terbantu juga gitu ya. Jadi ya awalnya dari situ gitu, makanya nggak lama dari si Grab ada, si MGMA juga brojol gitu pi. Uh, yang barusan Anda katakan tadi, Anda sempat aktif di aplikator lain, dalam arti kata mungkin kompetitor daripada Grab itu sendiri, Ya, atau mungkin aplikator yang lebih awal ada di Bandung ketimbang Grab. ya, ya. Kenapa sampai Anda lepas itu kemudian masuk ke Grab? Apakah ada sesuatu atau memang ada apa? eh Tidak terlepas dari entah itu kesengajaan atau tidak. Betul saya tergabung dari aplikator yang lebih awal gabung di Bandung. Di satu sisi saya merasa ada ketidakadilan, dalam artian yang namanya target tercapai, adanya insentifnya harusnya sekian tapi jadi segitu gitu, itu yang disayangkan. Jadi makanya agak 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 ya itulah ya, disayangkan lah sebenarnya, kenapa sampai tidak full padahal itu hak, udah hak, jelas hak gitu ya. Apa alasan dari pihak aplikator?
tidak sesuai dengan sistem, dalam artian saya punya data juga, saya sodorin, oh ini coba dicek lagi, ini kayaknya nggak bener. Oke, dari situ saya mengalah dalam artian nggak mau repot, nggak mau capek gitu ya, walaupun emang kerjaannya ya makan waktu gitu ya. Ya tapi ya intinya emang saya orangnya rada nggak mau ribet, ya udah diain aja. Alhasil ternyata oh larinya ke sini gitu. Jadi itu yang disayangkan. Nah, udah dari situ saya tadinya juga nggak mau lagi ke ojol, cuman berhubung ada si Grab di 2 tahun kemudian, ya nggak ada salahnya dan alhamdulillah lebih baik. Artinya dengan sekarang Anda lebih dekat dengan manajemen yang baru atau manajemen Grab, tidak seperti manajemen yang dulu, aplikator yang dulu mungkin. Iya, Konsekuensinya. betul. Jadi kalau emang sekarang A, hasilnya pun A gitu. Kalau yang dulu kan A, tapi hasilnya H atau I gitu loh, malah jauh. Gitu. Makanya kalau diinget-inget agak gimana ya, sakit hati lah gitu. Kalau dengan Grab tidak ada sakit hati ya? Sampai saat ini masih kondusif sih, kondusif. Bisa Terlepas dari kekurangan kelebihannya. ya, karena istilahnya ada bahasa. Kalau yang dulu tuh bener-bener nggak tahu saya salahnya di mana, atau mungkin karena ojol baru gitu. Itu nggak tahu salahnya di mana, ya udah saya lepas gitu. Pada waktu dulu memang posisi Anda sebagai mitra atau memang sebagai salah satu karyawan freelance di aplikator lama? Saya karyawan tekan kontrak. Oh, karyawan juga plus mitra. Iya, Nah, kebijakan apa yang tidak terrealisasi? Apakah kebijakan sebagai mitra atau kebijakan sebagai staff. sebagai karyawan? Betul. Sebagai karyawan. Ya, oke. Ini sangat menarik sekali informasi seperti ini yang perlu kita bahas di konten DSC ini supaya rekan-rekan yang lain juga paham. Kenapa saya angkat? Kenapa saya upload ini nanti? Kenapa saya up? Karena banyak asumsi di luaran sana, terkait dengan ada beberapa komunitas yang asumsinya agak sedikit miring dikit lah terhadap salah satunya ya mungkin seorang putra dengan MGMA-nya. Nah, dalam artian kita terlepas tidak tahu apakah mereka itu memang tidak tahu. Mereka yang mana nih? Mereka ya orang-orang yang punya Oke, asumsi agak siap. miring ini. Oke. Atau memang mungkin terlepas dari itu saya wallahu alam saya tidak tahu ya. Apa mungkin mereka punya asumsi seperti itu? Mereka tidak tahu apa memang karena di luar itu saya tidak tahu juga gitu. Tapi intinya minimal dengan video ini kita up, mereka akhirnya yang tadinya mudah-mudahan yang tadinya tidak mempunyai rasa asumsi yang kurang baik, negatif, jadi terbukakan bahwa sebetulnya seperti ini loh. Nah gitu. Contoh, salah satunya ya mungkin MGMA. Dari semua program yang dimiliki oleh Grab, selalu Putra punya jatah. Nah itu, selalu MGMA punya jatah. Nah asumsi-asumsi miring seperti itu perlu kita clearkan, biar jangan sampai ada asumsi yang kurang Negatif. baik. Asumsi yang negatif. Nah itu. Karena kita sekarang makin sini komunitas makin banyak. Nah mereka kan tidak tahu. Aplikator pun banyak gitu ya. Nah aplikator banyak. Nah seperti itu. Oke. Sekarang ada beberapa komunitas yang boleh dikatakan dekat dengan pihak manajemen Grab. Contoh utara dengan MGMA-nya, ya timur dengan ada yang mungkin perlu kita datangi salah satu komunitas yang dekat juga. Nah itu yang membuat mereka asumsi komunitas kecil anggapannya miring. Nah, menurut Putra, apakah ada nilai plus khusus kebijakan-kebijakan terhadap komunitas yang dekat dengan manajemen Grab, atau memang sama aja, tidak dibeda-bedakan? Ini menurut Anda pribadi loh, terhadap MGMA seperti apa? Oke, jadi gini, yang namanya pendekatan, mau itu sifatnya kerjaan, mau sifatnya itu hati, itu pasti makan waktu, ya. Jadi saya juga kan
bukan baru kemarin gitu ya. Jadi emang dari awal sudah mulai komunikasi dengan baik. Ya alhamdulillah ya sampai sekarang gitu. Nah kalau untuk kayak komunitas yang ngerasa komunitas kecil atau komunitas yang lain, dan saya juga ngerasa MGM tidak besar gitu. Cuman berhubung karena ada waktu yang lama, mungkin orang lihatnya wah besar, enggak besar kok. Jadi yang kecil pun dalam artian tadi asumsi persepsi komunitas kecil itu hanya butuh waktu proses, karena saya juga nggak akan seperti sekarang kalau tidak ada proses yang kemarin-kemarin gitu. Jadi nikmatin aja sih proses, jalanin dengan baik. Yang notabene-nya baik itu ada nanti timbal baliknya. Jadi ada simbiosis juga kayak gitu. Jadi proses intinya mah dari yang kecil sampai mungkin bakal ngerasa besar, ya itu proses. Ya proses dalam artian jangan sekonyong-konyong merasa komunitas besar, tapi kan harus ada interaksi mungkin ya. Betul, ada komunikasi, ada pendekatan. Baik. Betul, kayak saya dengan komunitas BSC itu kan otomatis juga makan waktu dari selang berapa lama awal ketemu sampai sekarang kan, alhamdulillah gitu. Ya. Terus terkait dengan ada nih yang namanya gosip di luaran sana, ini yang perlu saya, karena saya orang lapangan jadi saya tahu, saya saring, kemudian saya tanyakan mengapa konten ini saya buat, untuk menanyakan, untuk merealisasikan, memastikan benar apa tidaknya. Salah satunya Anda dengan MGMA-nya, apa betul komunitas ataupun tempat tinggal Anda yang sekarang dijadikan base camp atau markas registrasi itu ada kontribusi khusus dari pihak manajemen Grab? Kontribusi khusus itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, tapi hasil yang saya dapat itu berdasarkan kinerja saya dengan target dari Grab, dan saya mendapat hasil, saya cicil rumah sampai sedemikian rupa. Jadi buat minimal nyaman buat saya dan keluarga. Jadi intinya bukan berarti manajemen Grab ngasih sesuatu terhadap Putra untuk dijadikan base camp plus tempat tinggal, bukan ya? Salah banget. Salah banget ya. Oke. Itu informasi ini yang perlu kita up juga, karena di luaran sana ya, utara Anda, timur ada lagi yang tidak harus saya sebutkan lah. Itu katanya ada kontribusi khusus katanya. Nah, ini yang perlu kita jabarkan, kita jelaskan bahwa itu semuanya salah paham atau salah kaprah ataupun salah persepsi ataupun sudon lah. Ya. Bahasa keren lah. Ya. Oke. Oke, baik. Sekarang terakhir saya minta saya minta pesan daripada seorang Putra terhadap komunitas-komunitas di Bandung ini, khususnya umumnya di Jawa Barat, komunitas ojek online, terutama kepada komunitas-komunitas baru. Apa sih fungsi kita mendirikan komunitas itu? Apa sih fungsinya, manfaatnya, terutama bagi para taruna, biar taruna juga tahu, paham. Paling gini, kalau soal komunitas, terus terang saya juga ngerasa masih baru dan masih banyak belajar dari teman-teman komunitas lain. Tapi kalau ditanya kenapa harus ada komunitas, terus gimana visi misinya, kurang lebih pasti sama. Visi misinya itu sama dengan komunitas lain. Buat apa? Makin deket, makin kompak, terus kitanya juga kekeluarganya makin erat. Paling itu aja, nggak jauh dari situ. Yang penting antara satu dengan yang lain saling jaga nama baik. Jadi jangan sampai ada istilahnya, si komunitas ini mah begini, jauhin. Komunitas ini begini, ayo deketin. Enggak. Semua sama di jalan mah. Jadi jangan ngerasa nggak jago ya kali ya bahasanya ya. Janganlah, buat apaan? Kalau ada apa-apa juga pasti kebarudak yang di jalanan. Jangan ngerasa bahasa Jermannya tapi agul. Agul payung butut. Itulah kurang lebihnya, saya kurang paham. Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena orang sekarang di luar sana beranggapan bahwa komunitas ini sekarang dijadikan tameng, dijadikan baju, Salah. dijadikan rumah untuk silaturahim, bukan. Nah,
Kemudian fungsinya take and give-nya kalau kita masuk komunitas seperti apa dibandingkan dengan single fighter kan jelas ada perbedaan. Kan seperti itu mungkin salah satunya ya, komunitas itu. Oke, terima kasih banyak Bang Putra atas waktunya. Sama-sama, Pi. Next kita akan bikin video lagi terkait Harus. dengan konten-konten saya. Siap. Saya minta bantuannya kepada semua ojek online di Bandung, khususnya di Jawa Barat umumnya, untuk mensubscribe. Silakan channelnya BSC. Anda yang bilang. Oke. Silakan. Nanti kalau emang ini udah tayang, berarti kan istilahnya udah dengerin atau udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai lupa untuk di-share, subscribe, sama di klik loncengnya.